Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fania Tiara Puspita dengan NIM 1091 025 00027. Kali ini saya akan menjelaskan tugas kalkulus sub CLO1. Soal nomor 1 itu seperti di gambar ini. Nah, untuk soal nomor 1, diketahui grafik sebuah fungsi eksponen, yakni fx sama dengan AB pangkat x plus c, yang melewati titik 0,4, 1,7, dan 2,13. Grafiknya seperti gambar ini. Nah, yang ditanya itu ada 4. Yang pertama, carilah nilai A, B, dan C, dan jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Yang kedua, hitunglah nilai F-1 dan juga F3. Lalu yang ketiga, carilah bilangan bulat terkecil Z, agar FZ-nya itu lebih dari 1 juta. Yang keempat, carilah bilangan bulat terbesar Z agar FZ-nya itu kurang dari 1001. Oke, kita langsung aja bahas soalnya. Nah, ini untuk jawaban nomor 1. Mari kita bahas. Nah, untuk yang nomor 1 itu kan diketahui fx-nya itu sama dengan AB pangkat x plus c melalui titik 0,4, 1,7, dan juga 2,13. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, tentukan A, B, dan juga C-nya. Nah, untuk menentukan dari ketiga ini, kita masukin dulu titik-titik ini ke persamaan ini. Nah, titik yang pertama 0,4. 0,4 kita masukin ke persamaan ini. X-nya ganti 0, dan Y-nya atau Fx ini diganti 4. Jadi, AB pangkat 0 ditambah C sama dengan 4. Nah, B pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Jadi, kita tulis A saja, nggak perlu ditulis 1. Jadi A plus C sama dengan 4. Lalu titik yang kedua 1,7 kita masukin juga ke persamaan ini. X-nya ganti 1, Y-nya ganti 7. Jadi AB pangkat 1 ditambah C sama dengan 7. Jadi AB plus C sama dengan 7. Lalu yang titik ketiga 2,13 kita masukin juga ke persamaan ini. Jadi AB pangkat 2 plus C sama dengan 13. Nah, udah nih, udah ketemu 3 persamaannya. Lalu lanjut. Nah, untuk mencari A, B, dan juga C-nya, kita harus pakai metode substitusi atau eliminasi. Nah, kita coba pakai metode eliminasi ya. Nah, kita pakai persamaan 2 dan juga persamaan 1. Nah, persamaan 2-nya AB plus C sama dengan 7, dan persamaan 1-nya A plus C sama dengan 4. Nah, kita kurangin deh. Nah, yang C-nya coret-coret. Lalu tinggal AB dikurangi A sama dengan 7 dikurangi 4, 3. Jadi ini kan sama-sama ada A. Jadi A-nya kita keluarin. Nah, jadi A dalam kurung B min 1 tutup kurung sama dengan 3. Karena A kali B nanti jadinya AB. A kali min 1 nanti hasilnya min A. Kita cari lagi. Karena ini belum ketemu nih A atau B-nya itu nilainya berapa. Jadi kita harus cari dulu persamaan yang lain. Nah, kita coba persamaan 3 dan juga persamaan 2. Persamaan 3 itu AB kuadrat plus C sama dengan 13. Dan persamaan yang keduanya itu AB plus C sama dengan 7. Kita kurangin. C-nya juga sama, dicoret. Lalu AB kuadrat dikurangi AB sama dengan 13 kurangi 7 sama dengan 6. Nah, di sini sama-sama AB kan. AB-nya keluarin. Terus kita tulis B min 1 karena AB kali B itu sama aja AB kuadrat, dan AB kali min 1 itu sama dengan min AB sama dengan 6. Nah, ini nih, dua persamaan ini kita bagi biar kita bisa nemu nilai A atau nilai B-nya. Nah, kita bagi AB buka kurung B min 1 tutup kurung. Dibagi A, buka kurung B min 1 tutup kurung sama dengan 6 bagi 3. 6 bagi 3 dari ini sama ini kan. Nah, di sini sama-sama ada B min 1 nih. Bisa kita coret. Di sini juga sama-sama ada A. Jadi bisa kita coret. Nah, sisanya tinggal B. B-nya sama dengan 6 bagi 3 itu 2. Jadi B-nya itu kita dapat 2. Nah, kita baru dapat nih B-nya 2. Kita lanjut cari A sama C-nya. A-nya itu kita pakai rumus yang ini atau persamaan yang ini. Nah, B-nya kita ganti 2, jadi A 2 dikurangi 1 sama dengan 3. A-nya berarti sama dengan 3. Kita udah dapat A-nya 3, B-nya 2. Kita cari C-nya.
Nah, kita cari C-nya bebas. Kalian mau pakai yang apa aja juga boleh. Aku ambil AB ditambah C sama dengan 7. Nah, A-nya kan 3, B-nya 2. Jadi kita kali 3 kali 2 ditambah C sama dengan 7. 3 kali 2, 6. Jadi C-nya 7 kurangi 6 sama dengan 1. Jadi A-nya 3, B-nya 2, C-nya 1. Lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Hitung F-1 dan juga F3. Tadi kan persamaannya fx sama dengan AB pangkat S plus C kan. Lalu kita mau cari nih F-1-nya. X-nya ternyata kita ganti I-1. Jadi kita masukin aja deh min-1-nya ke X. Jadi 3 kali 2 pangkat min-1 ditambah 1. Dimana kita kan tadi udah dapet nih A-nya 3, B-nya 2, C-nya 1. Tinggal masukin A-nya 3, B-nya 2, C-nya 1. Terus X-nya kita ganti min-1. Jadi 3 kali 2 pangkat min 1 plus 1. 3 kali 2 pangkat min 1 itu kan 1/2. Jadi 3 kali 1/2 ditambah 1 sama dengan 3/2 ditambah 1. Sama dengan 5/2. Atau bisa aja 2,5 boleh. Jadi F min 1-nya itu 5/2. Nah, lalu kita cari F3-nya. F3-nya itu tadi kan udah nih, tinggal masukin aja 3-nya ke X. Jadi 3 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 3 kali 8 ditambah 1 sama dengan 24 plus 1 sama dengan 25. Jadi F3-nya itu 25. Nah, kita ke pertanyaan yang ketiga. Kita suruh cari bilangan bulat terkecil Z sehingga FZ-nya itu lebih dari 1 juta. Nah, tadi kan persamaannya ingat kan? 3 kali 2 pangkat X plus 1. Nah, X-nya kita ganti Z karena hurufnya udah berubah. Jadi 3 kali 2 pangkat Z ditambah 1 lebih dari 1 juta. Nah, 2 pangkat Z, satunya itu pindahin. Jadi 1 juta dikurangi 1 itu kan 999.999. Nah, kita bagi dengan 3. Jadinya 333.333. Jadi 2 pangkat Z-nya itu lebih dari 333.333. Nah, Z-nya kalau kita mau cari Z, ini kan pangkat. Nah, maka yang tadinya bukan pangkat kita taruh jadi basis. Jadi 2 log 333 kali 333.333. Z-nya itu lebih dari 18,35. Nah, karena yang dicari itu Z minimal, maka kita bulatkannya ke atas. Karena nanti biar hasil dari pangkatnya itu bakal lebih dari 333.333. Nah, kita cek nih apakah benar. 2 pangkat 19 itu nanti hasilnya bakal lebih dari 333.333. Nah, ternyata benar. Dari hasil dari 2 pangkat 19 itu 524.288. Itu lebih dari 333.333. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bilangan bulat terbesar Z sehingga FZ-nya itu kurang dari 1001. Nah, tadi kan persamaannya udah kan 3 kali 2 pangkat Z ditambah 1 itu kurang dari 1001. Berarti nanti 3 kali 2 pangkat Z itu kurang dari 1001 itu dikurangi 1, jadinya kan 1000. Nanti 2 pangkat Z-nya jadinya 1000 dibagi 3. Jadi 2 pangkat Z-nya itu kurang dari 333,333. Nah, terus berarti Z-nya kurang dari 2 log 333,333. Lalu Z kurang dari 8,38. Nah, karena yang dicari Z maksimal, berarti pembulatannya ke bawah. Nah, berarti kita ambil 8. Coba nih cek dulu biar yakin, karena ini kurang jadi kita bulatinya ke bawah. Nah, kita cek apakah 2 pangkat 8 itu kurang dari 333,33. Nah, ternyata benar. 2 pangkat 8 itu hasilnya 256, yang mana 256 ini kurang dari 333,33. Lalu, untuk soal yang nomor 2 itu diketahui fungsi algoritma fx sama dengan a log x. Dengan a-nya itu adalah bilangan real non negatif
Grafik fungsi Y sama dengan fx ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, di grafik ini itu nanti ditanya 4 soal lagi. Yang pertama itu, tentukan nilai f0 dan f1 jika ada. Lalu yang kedua, carilah titik x yang menghasilkan nilai fx sama dengan 1. Lalu yang ketiga, tentukan nilai a. Lalu yang keempat, tentukan domain dari fungsi fx. Langsung aja kita bahas soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 itu kan diketahui fx sama dengan a log x. Berarti kalau logaritma itu kan syaratnya si basisnya ini atau a-nya itu harus lebih dari 0 dan gak boleh sama dengan 1. Jadi harus 2, 3, dan seterusnya. Bilangan positif gitu, tapi dia lebih dari 1. Jadi kayak 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita kan pertanyaannya yang pertama tentukan nilai f0 dan juga f1. Nah, f0 dulu nih. f0 kita ganti x-nya 0. Jadi a log 0 itu tidak terdefinisi. Karena apa? Kalau misalkan hasilnya 0, bilangan apapun jika dipangkatkan sesuatu bilangan tidak mungkin menghasilkan 0, ya kan? Misal a-nya itu kan kita nggak boleh 0 dan juga nggak boleh 1 kan? Berarti kita ambil 2, yang paling kecil nih 2. Terus kita pangkatin sama bilangan paling kecil lagi, tapi kita ambil 0. Jadi 2 pangkat 0 kan 1, nggak mungkin 0. Dan kalaupun kita ambil minus 1 gitu, biar hasilnya lebih kecil, ya hasilnya bukan 0, tapi 2 pangkat min 1 itu ya 1/2 bukan 0, jadi nggak mungkin 0. Apapun bilangan kalau dipangkatin nggak mungkin 0. Nah, jadi tidak terdefinisi. Lalu yang kedua, untuk f1-nya itu a log 1. Karena x-nya kita ganti 1 kan, jadi a log 1. Kalau a log 1 itu hasilnya 0. Karena apa? Kalau misalkan bilangan a nih, jika dipangkatin 0 itu pasti hasilnya 1. Pasti. Maupun itu 2, 3, bahkan 1000, tak terhingga berapapun, pasti kalau dipangkatin 0 hasilnya 1. Nah, jadi f0-nya nggak terdefinisi, f1-nya sama dengan 0. Lalu kita lanjut ke yang B-nya. Sebentar. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tentukan nilai x yang menghasilkan fx-nya sama dengan 1. Karena fx-nya itu adalah a log x, berarti a log x sama dengan 1. Ketika a log x sama dengan 1, berarti a pangkat 1 itu sama dengan x. Jadi a pangkat 1 sama dengan x. Nah, nanti bilangan apapun kalau dipangkatin 1 ya bilangannya itu sendiri. Jadi a pangkat 1 ya bilangannya tetap a. Jadi a itu sama dengan x, atau sama aja kayak x sama dengan a lah. Jadi kan tadi tentuin nilai x, jadi x-nya sama dengan a. Nah, lalu yang ketiga, tentukan nilai a. Kan tadi di grafik itu kalau misalkan x-nya 3 pas di grafik y-nya 1 kan. Nah, di sini kalau x sama dengan a itu ketika y-nya itu 1. Ini kan fx sama aja y kan? Jadi y-nya ketika y-nya 1 itu x-nya pasti sama dengan a. Nah, di sini y-nya di grafik itu yang y-nya 1 itu kan x-nya berarti 3. Jadi a-nya itu sama dengan 3 karena x itu sama dengan a. Lalu pertanyaan keempat, tentukan domain fungsi fx sama dengan a log x. Kita cari domainnya nih ternyata. Nah, kalau misal cari domain, x-nya itu harus positif dan tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau misal 0, bilangan apapun kalau dipangkatin sesuatu pasti nggak mungkin 0 yang tadi aku bilang. Dan kalaupun itu dia harus positif karena nggak boleh negatif ya. Bukan nggak boleh sih, emang nggak bisa. Suatu bilangan kalau dipangkatin nggak mungkin hasilnya negatif karena basisnya ini
dia nggak negatif. Basis itu nggak boleh negatif, dia harus positif. Basis itu harus lebih daripada 0 tapi tidak sama dengan 1. Jadi antara 2, 3, dan seterusnya. Ketika ininya basisnya 2, 3, dan seterusnya positif, ketika positif dipangkatkan berapapun, mau itu pangkat ganjil atau genap, dia pasti hasilnya tetap positif. Jadi X-nya itu harusnya tetap positif, nggak mungkin negatif. Gitu. Jadi domainnya itu pasti dia lebih daripada 0 dan semua bilangan positif. Jadi domainnya itu lebih dari 0 dan sampai tak hingga. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.